Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Hari ini kita akan belajar menentukan inverse suatu fungsi. Gimana ya caranya? Yuk langsung kita simak saja. Untuk menentukan inverse suatu fungsi ada langkah-langkahnya ya. Secara sistematis, langkah-langkahnya yang pertama, ubah fungsi fx ke dalam persamaan y sama dengan fx. Yang kedua, selesaikan persamaan tersebut untuk variabel x. Selanjutnya, ganti x dengan f inverse y. Selanjutnya, ganti variabel y dengan x sehingga diperoleh f inverse x. Yuk langsung kita masuk ke contoh soal ya. Oke, contoh pertama diketahui fx sama dengan 2x min 1. Tentukan inverse dari fx. Oke, langkah pertama atau cara yang pertama di sini kita pakai langkah-langkah yang sistematis tadi ya. Oke, nanti di sini saya kasih dua cara. Jadi perhatikan baik-baik. Yang pertama kita akan gunakan yang langkah-langkah secara sistematis tadi ya. Fx soal ini kita tulis dulu. Fx sama dengan 2x min 1 gitu kan. Oke, lanjut ya. Tadi kan fx-nya ini kita ganti jadi y ya. Karena fx sama dengan y. Jadi y sama dengan 2x min 1. Oke, kalau sudah kita ganti jangan y sama dengan lagi, tapi kita rubah menjadi x sama dengan. Nah, yang ada x-nya itu kan 2x ya. Jadi 2x-nya pindah ke seberang. Jadi min 2x. Gitu kan? Sama dengan y-nya juga pindah. Jadi min y min 1. Oke, selanjutnya x-nya kita buat sendirian. Jadi x sama dengan min y min 1 per ini per min 2. Oke, lanjut jadi x sama dengan ini min dibagi min hasilnya plus ya. Jadi y plus 1 per 2. Oke, lanjut kita rubah jadi x-nya bukan x lagi tapi f inverse y itu sama dengan y plus 1 per 2. Ini baru f inverse y-nya. Tapi kalau kita mau rubah ke dalam f inverse x, karena soalnya tadi kan kita mau mencari inverse dari fx-nya, y-nya di sini kita ganti jadi x. Jadi x plus 1 per 2. Oke, inilah hasilnya. Inilah inverse dari fx sama dengan 2x min 1, yaitu x plus 1 per 2. Oke, ini cara yang pertama ya, cara yang mengikuti sistematis tadi. Nah, cara yang kedua gimana? Cara yang kedua gini nih. Oke, ini cara 1. Ini cara 1. Yang sebelah sini namanya cara 2. Nah, cara 2 itu gimana? Cara 2 itu cara cepatnya ya. Cara cepatnya kalau ada fungsi yang bentuknya itu ax plus b ya. Jadi di sini kalau ada suatu fungsi fx yang bentuknya itu adalah ax plus b, inverse-nya itu kayak gini. Inverse-nya itu sama dengan x min b per a. Yuk coba kita buktikan dengan soal yang sama ya. Soalnya masih nomor 1 tadi. Tadi coba kita perhatikan. Soal nomor 1 di situ fx-nya adalah 2x min 1. Coba kita lihat bentuknya dia ax plus b bukan ya? Coba ax itu a itu adalah bilangan yang nempel di x. Oke, ada nih kita ya. Berarti a-nya siapa? A-nya itu 2 ya. Kemudian b itu yang angka atau konstanta yang nggak punya variabel. Punya nih kita di sini ya. B-nya berapa nilainya? B-nya itu bernilai 1 apa min 1? B-nya bernilai min 1. Jadi kita punya A-nya itu sama dengan 2, kemudian B-nya sama dengan min 1. Yuk langsung kita susun ke bentuk ini. F inverse X-nya itu sama dengan bentuknya begini. X itu dia variabel ya. Jadi tetap X gini. Kemudian min B. B-nya tadi kita punya berapa? Min 1. Sedangkan pada formula ini dia min B. Jadi min 1 bukan kita tulis min 1 ya. Min 1-nya kita kalikan dengan min. Jadi min 1 kali min itu hasilnya adalah plus 1 gitu ya. Kemudian per A-nya berapa? A-nya itu 2. Ya udah, A-nya 2. Jadi kita tulis aja 2. Itulah hasilnya.
Jadi F inverse X-nya itu X plus 1 per 2. Sama ya hasilnya ya, cara 1 sama cara 2 gitu. Oke, gitu ya caranya. Oke, kita lanjut lagi ke inverse dari suatu fungsi yang bentuknya itu bukan AX plus B. Bentuknya itu dia Fx sama dengan AX plus B per Cx plus D. Tuh, gimana caranya? Jadi kalau ada suatu fungsi yang bentuknya seperti tadi, inverse-nya itu adalah min dx plus b per cx min a. Yuk langsung kita masuk ke contoh soal ya. Nah, kayak gini. Oke, di sini ada contoh nomor 1 untuk inverse suatu fungsi yang bentuknya ax. Ini c ya, cx. Oke, jadi di sini ada contohnya yaitu fx sama dengan 2x plus 1 per 3x min 5. Nah, coba kita perhatikan ini tipe soalnya bentuknya seperti apa ya? Bentuknya itu dia adalah ax plus b per cx plus d. Tahu dari mana? Oke, AX maksudnya itu A itu siapa sih? A itu adalah angka yang nempel pada X tapi dia di bagian pembilang atau di bagian atas ya. Berarti A nya siapa nih kita? A nya itu ini ya, A nya itu adalah 2. Oke, coba kita tulis di sini. A nya itu sama dengan 2 ya kan? Kemudian lanjut lagi, B itu siapa sih? B itu adalah angka yang gak punya variabel X tapi dia letaknya di pembilang. Oke, berarti B nya siapa? B nya itu 1. Berarti B sama dengan 1 gitu kan. Kemudian C itu siapa? C itu adalah angka yang nempel di X tapi diletaknya di penyebut atau di bawah. Berarti C nya itu sama dengan, iya ini ya, C nya itu sama dengan 3. Lanjut, siapa sih? Itu adalah angka yang gak punya variabel tapi letaknya di penyebut. Kita di sini punya siapa? Yang di sini adalah 5 sama min 5. Ya, di sini yang kita punya adalah min 5. Gitu. Oke, lanjut yuk, langsung kita masukkan ke formula yang ini nih ya, ke dalam rumus cepatnya. Kalau kalian mau ngerjakan secara sistematis juga boleh, langkah-langkahnya seperti yang saya sebutkan di awal tadi ya. Oke, yuk langsung kita kerjakan. Oke, jadi F inverse X itu sama dengan ini ya, tadi kan min dx plus b per cx min a gitu kan. Oke, ya udah langsung aja kita substitusikan satu persatu. Min d nya tadi berapa sih? Ini d ya, bukan a ya, salah nulis. D nya itu tadi yang kita punya berapa sih? Tadi di situ d nya itu adalah min 5. Nah, di sini d itu min 5. Kalau min d berarti min dikali min 5 berarti 5. Kita tambahin x, 5x. Kemudian ditambah B yang kita punya berapa? B yang kita punya itu 1, berarti ditambah 1 per CX. C-nya berapa yang kita punya? C yang kita punya itu 3. Ya udah ditambahin deh variabel X. Kemudian min A. A-nya berapa yang kita punya? A yang kita punya itu 2. Kalau min A berarti min 2 kayak gitu. Jadi F inverse X dari 2x plus 1 per 3x min 5 adalah 5x plus 1 per 3x min 2 gitu. Bisa ya? Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Oke, di sini contoh soal berikutnya ada fx sama dengan 3x min 2 per 2. Oke, di sini perintahnya apa? Di sini perintahnya ya kita suruh menentukan f inverse x-nya itu berapa gitu ya. Oke, di sini akan saya contohkan dua cara lagi ya, cara yang secara sistematis sama cara cepatnya itu gimana. Oke, yang pertama pakai cara yang sistematis dulu ya. Cara 1. Oke, cara 1 fx sama dengan 3x min 2 per 2. Oke, cara sistematis tadi fx-nya ini kita ganti jadi y ya. Y sama dengan 3x min 2 per 2. Oke, selanjutnya variabel angka yang punya variabel x itu pindah ke seberang ya, pindah ke sebelah sini, ke sebelum sama dengan. Tapi ini kan pecahan, gimana? Ya udah kita kali silang dulu. Y kita kalikan sama 2. Jadi 2 dikali y itu 2y sama dengan 3x min 2. Baru deh 3x-nya kita pindah ke seberang. Jadi min 3x sama dengan 2y-nya pindah juga. Pindah ruas jadi min 2y min 2.
X-nya kita buat sendirian. X sama dengan min 2Y min 2 per min 3. Jadi X sama dengan min dibagi min itu plus ya, jadi 2Y. Ini juga begitu, jadi plus 2 per 3. Nah, ini itu masih dalam bentuk F. Oke, lanjut ke sebelah sini ya. Ini masih dalam bentuk F inverse Y itu sama dengan 2Y plus 2 per 3. Terus lanjut, F inverse X-nya itu sama dengan 2. Y-nya kita rubah jadi X, jadi 2X plus 2 per 3. Inilah inverse-nya. Oke, lanjut yuk, kita gunakan cara yang kedua. Oke, cara yang kedua sebelah sini ya. Oke, cara 2 di sini. Cara 2 ya. Cara 2 maksudnya pakai yang mana cara 2? Cara 2 pakai yang tadi, yang bentuknya AX plus B per CX plus D yang tadi itu. Yuk coba kita lihat di sini. Punya fx atau fungsi yang kita punya itu tadi kan kalau A itu kan angka yang nempel di X tapi dia letaknya di pembilang. Berarti A-nya berapa tuh yang kita punya? A-nya itu 3 gitu kan. Lanjut, B-nya itu berapa? B itu adalah angka yang nggak punya variabel tapi letaknya di pembilang. Yang ini dong, berarti B-nya itu sama dengan berapa? B-nya sama dengan min 2. Lanjut, C-nya itu adalah angka yang nempel di X tapi dia letaknya di penyebut. Ada nggak C-nya? Nggak ada ya, berarti C-nya itu sama dengan 0. Lanjut, D itu siapa sih? D itu adalah angka yang letaknya di penyebut tapi nggak punya X ya. Jadi D-nya tuh siapa di situ? D-nya itu yang ini. D-nya itu adalah 2 gitu ya. Kalau sudah, tinggal kita masukkan ke dalam rumus cepatnya. Rumus cepatnya tadi apa ya? Rumus cepatnya tadi adalah F inverse X itu sama dengan min DX plus B per CX min A. Oke, yuk kita lanjut lagi. F inverse X sama dengan min D. D-nya berapa yang kita punya? D-nya di situ adalah min D. D-nya berapa di situ? 2. Kalau dia min D berarti min 2. Gitu kan? Kemudian plus B. B-nya berapa? B-nya di situ adalah min 2. Min 2 dikali plus itu hasilnya adalah min 2 ya. Per ini min 2X maksudnya. Lanjut, CX. C-nya 0 dikali X, ya udah 0, nggak usah kita tulis ya. Kemudian dikurang A, A-nya itu 3. Kalau min A berarti min 3. Oke, lanjut. F min 1X, ini kan dia ada min dibagi min ya, berarti bisa kita selesaikan. Jadi min dibagi min itu plus, jadi 2X. Ini juga plus 2 per 3 gitu. Sama kan hasilnya? Gitu ya caranya. Oke, itu tadi penjelasan tentang cara menentukan inverse suatu fungsi. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.